sebuah rumah yang jaraknya hanya beberapa langkah dari rumahnya agar ia bisa memantau kesehatan ibundanya. Lantaran selama ini ia lalai menjaga sang mama yang sakit. Dikenal cuek, namun siapa sangka musisi Erdian Aji Prihartomo alias Anji Manji adalah seorang anak laki-laki yang sangat memanjakan ibundanya. Buktinya demi baktinya, Anji membelikan rumah untuk Siti Sundari sang mama, sebuah rumah yang jaraknya hanya beberapa langkah dari rumahnya agar ia bisa memantau kesehatan ibundanya. Lantaran selama ini ia lalai menjaga sang mama yang sakit. Nih lihat, ini mamaku. Mama sekarang tinggalnya di rumah yang putih itu, deket banget ini rumah gue, ini rumah mama. Mama sekarang udah lebih sehat ya mah. Sejalan-jalan pagi ya. Udah bisa jalan ya mama. Kini Anji tak lagi dilanda rasa cemas dan khawatir karena bisa selalu memantau kondisi mamanya. Bahkan setiap pagi bisa berjemur bersama sambil bercengkrama, bahkan mendengarkan senandung kecil dari mamanya yang memang dikenal sebagai penyanyi keroncong terkenal. Lucu banget berjemur pagi-pagi bareng sama mama. Iya. Enak ya mah? Banget ini keringetan. Bersamamu. Kena matahari. Kena matahari itu pagi-pagi berjemur di depan rumah. Iya. Di bawah sinar matahari pagi. Binar bahagia jelas terpancar di wajah Anji melihat senyum mamanya. Anji pun tak malu untuk memotong kuku mamanya, lantaran mamanya sudah tak bisa memotong kukunya sendiri. Gue udah gak nyampe ya? Waktu masih kerja dulu kuku sakit panjang-panjang, pakai kutek. 400.000 ya? Iya beres tenang. Potong aja ntar kalau pas transfer. Tak hanya bersenda gurau, Anji pun men-treat mamanya layaknya queen sampai-sampai membuatkan mamanya kopi spesial. Kemarin dulu sakit banget tahu. Sekarang udah ini jalan enak mam. Begini itu tapi bekas-bekasnya kan ada kecil-kecil. Aku makan. Ayo jangan banyak maaf. Bisa jadi rumah untuk mamanya adalah sebagai penebusan dosa sebagai anak lantaran sempat membuat kecewa mamanya karena masuk dalam lembah hitam narkoba. Dan juga bisa menjadi pelipur lara agar ia tak lagi kesepian pasca menyandang status duda. Tak hanya jadi anak berbakti, pelantun lagu Dia ini juga membuktikan sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab. Meski sibuk mencari nafkah, namun Anji tak pernah lupa untuk meluangkan waktu bersama anak-anaknya meski tak lagi tinggal bersama. Seperti dengan Leticia Joseph, putrinya yang kini tinggal di Bali bersama Sheila Marcia ibunya. Anji bahkan mendukung penuh cita-cita putrinya yang ingin terjun ke dunia hiburan tanah air. Dan beberapa waktu lalu, Leticia baru saja menuai prestasi usai meraih juara pertama di ajang modeling. Benarkah Anji awalnya tak tahu jika putrinya ikut ajang modeling? Enggak sih, papa Anji nggak ikut apa. Kayak maksudnya dia nggak tahu. Dia tiba-tiba aja tahu. Soalnya yang kayak yang ngebantu sama yang tahu gitu mama sama Pedimas kan. Jadi ya papa Anji tiba-tiba aja tahu gitu. Tapi dia seneng. Asmara Fujian kembali jadi sorotan di tengah teka-teki perihal kisah asmaranya dengan Mas Dewan alias Verrel Bramasta. Kini nama Aisar Khalid, YouTuber asal Malaysia ini kembali jadi perbincangan panas setelah Haji Faisal lebih memilih dirinya dibandingkan dengan Verrel dalam sebuah acara televisi. Sontak saja penilaian Haji Faisal menuai kontroversi, terutama fans Fuji yang lebih mendukung Fuji dengan Verrel dibandingkan dengan Aisar. Lantas benarkah dipilihnya Aisar oleh Haji Faisal menjadi pertanda jika hubungannya dengan Fuji akan kembali terjalin? Karena saya oke aja. Saya terima kan masing-masing kan ada pendapat masing-masing. Jadi semua orang mempunyai pilihan masing-masing. Dan saya tidak terasa atau apa. Saya oke aja. Kita serah. Anak saya senang aja dengan pokoknya dengan siapapun dia bergaul selama ini kalian lihat kan senang aja saya. Oke.
Meski lampu hijau seolah kembali terbuka, namun Aisar tak ingin terlalu percaya diri dan memilih bersikap santai, lantaran tak ingin kembali kecewa seperti dulu. Lantas benarkah Aisar sudah lama tak berkomunikasi dengan keluarga Fuji? Tapi dirimu sendiri untuk hubungan silaturahmi dengan Pak Haji atau Fuji seperti apa? masih baik-baik aja kah apa gimana? Biasa netral aja, netral. Ya, sebagai ayah, Haji Faisal pastinya ingin agar putrinya mendapatkan calon suami yang baik. Namun untuk siapa laki-laki yang akan dipilih Fuji untuk menjadi suaminya kelak, entah Aisar ataupun Farel, Haji Faisal tak mau ikut campur dan lebih menyerahkan semuanya kepada Fuji. Namun apa tanggapan Haji Faisal terkait Fuji yang ingin nikah muda? Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tahun ini. Tahun ini belum ada kan nanya maunya mau apa, mau nikah. Ya, itu harus ditanyakan dengan pihak mertuanya, calon mertuanya. Namun bagaimana Tuhan yang menentukan, nggak bisa. Makanya kita lihat sajalah perkembangannya itu. Artinya semuanya itu, saya nggak membawa sesuatu itu berandai-andai. Saya pulangkan kepada yang kuasa. Kalau opanya ini, welcome aja. Anak muda, welcome. Dengan orang tua, welcome. Dengan siapa aja. Seiring sejalan dengan sang ayah, Fuji yang kabarnya udah ngebet nikah di tahun ini seolah memilih pasrah untuk urusan siapa jodohnya kelak. Namun yang pasti, hingga kini Fuji belum menemukan pasangan yang pas untuk dijadikan calon imamnya. Lantas, seperti apa kriteria calon pria idaman Fuji? Tahun ini calonnya belum ada kan nanya maunya mau apa, mau nikah tapi calon belum ada kayaknya. Kriteria khusus buat cowok. Nggak ada, nggak ada kriteria. Setahun hiatus pasca melahirkan Selina Quinlin Karima Febian, buah hati pertamanya, Mahal ini siap menyapa kembali penggemar lewat konser tunggal bertajuk Koma, tepat di hari Valentine 14 Februari di Istora Senayan. Konser kali ini cukup sangat padat sekali ya, karena kan kebetulan aku nggak ada manggung, jadi benar-benar full sama persiapan konser. Terus tadi pagi juga lagi latihan sling, lagi latihan hidrolik, lagi latihan produksian lah semuanya. Akan banyak kejutan yang telah disiapkan Mahal ini di konsernya nanti. Salah satunya berkolaborasi dengan Rizky Febian suaminya. Selain itu di atas panggung, Lini juga akan melibatkan Selina dan men-spill wajah putrinya itu untuk pertama kalinya. Insya Allah ikut ya, spill semua kolaboratornya gitu, karena biar surprise aja gitu. Ya akan ada izin dulu lah. Kalau misalkan dipublish, ini endorse udah numpuk ini gitu. Ya, mungkin saja Lini akan melibatkan Selina di konsernya nanti. Apalagi konser tersebut digelar hampir bertepatan dengan ulang tahun pertama Selina yang jatuh pada tanggal 15 Februari. Walaupun baru 1 tahun, Selina sudah menunjukkan ketertarikannya dalam bernyanyi, suaranya pun merdu. Tak heran jika saat latihan jelang konser, Lini kerap mengajak Selina. Selina kan ulang tahun kalau 15 itu, jadi kayak nggak mungkin karena aku harus, apalagi tuh ulang tahun dia pertama kan, jadi nggak mungkin lah aku kerja gitu, kayak aku harus libur aja gitu.